Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Pangariga Ramadian dan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat mengenai optimalisasi proses circular economy mebel dengan metode numerik. Jadi, greenhouse gas emission atau emisi gas rumah kaca serta limbah merupakan salah satu problematika yang terbesar yang ada saat ini, dan jika tidak ditindaklanjuti maka kedua hal tersebut akan mencemari bumi dan akan membuat makhluk hidup yang tinggal jadi ikut tercemar dan ya. Kemudian ada salah satu cara untuk mengatasi kedua isu tersebut, yaitu dengan menerapkan circular economy atau ekonomi sirkuler. Intinya, circular economy merupakan proses model ekonomi yang berkelanjutan. Jadi limbah yang dihasilkan dari suatu produk yang telah dihasilkan akan didaur ulang kembali menjadi bahan yang digunakan untuk membuat produk dari batch yang baru. Dan pada kasus industri mebel, IKEA sendiri telah mulai menerapkan model ini dan menargetkan ratusan pabriknya untuk sepenuhnya mengadakan ekonomi sirkular pada tahun 2030. Ya. Jadi makalah ini akan membahas bagaimana metode numerik dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi sirkular ekonomi pada industri mebel. Dan makalah ini memiliki manfaat untuk menyadarkan kita tentang betapa pentingnya menyelamatkan lingkungan sebagai salah satu prinsip CCIT, atau cara cepat ingat Tuhan, karena Tuhan telah mengamanatkan manusia sebagai pelindung dari bumi ini dan telah memberikan anugerah manusia berupa pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjaga bumi ini. Salah satunya adalah metode numerik yang akan saya jelaskan berikut. Oke, jadi secara singkat, circular economy adalah proses ekonomi yang berkelanjutan, tidak seperti model ekonomi yang sering digunakan sekarang, yaitu model ekonomi linear yang merupakan intinya barang yang telah jadi dan hasil limbahnya akan dibuang dan tidak digunakan kembali. Dan dengan proses circular economy ini, limbah yang dihasilkan dari suatu produk akan didaur ulang kembali atau dapat digunakan kembali untuk membuat batch baru dari produk tersebut. Bagaimana konsepnya dalam industri mebel? Jadi salah satu proses circular economy adalah dengan membuat produk tersebut lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dapat dibongkar ulang. Jadi ketika produk tersebut sudah usang atau tidak lagi dapat digunakan dengan baik, maka akan didaur ulang dan dipisah dan didaur ulang supaya menjadi bahan yang baru. Dan salah satu konsep yang dapat digunakan dalam mendesain secara efisien, salah satu desain ini adalah desain honeycomb, yang sebagai material pengisi suatu kolom. Dan dengan model tersebut, karena bentuknya seperti honeycomb, maka akan mengurangi penggunaan kayu. Ada beberapa pemanfaatan metode numerik dalam proses daur ulang dan optimalisasi pembuatan mebel. Salah satunya adalah Computer Aided Design (CAD) dan FEA atau Finite Element Analysis, yang keduanya didasarkan oleh metode numerik. Keduanya berguna untuk membuat desain mebel yang terstandarisasi, dapat dengan mudah diperbaiki, tahan lama, dan mudah untuk dibongkar pasang. Karena dengan metode simulasi dari CAD dan FEA, kita dapat melihat secara kasar hasil bagaimana aktualisasi di dunia nyatanya. Kemudian dengan metode numerik kita dapat menuliskan suatu algoritma atau kode yang kita dapat gunakan untuk memaksimalkan efisiensi produksi dalam mengurangi limbah serta mengurangi konsumsi energi selama proses produksi. Dan kita juga dengan algoritma tersebut yang didasarkan oleh metode numerik, kita dapat memprediksi dan mungkin saja memperpanjang siklus, karena kita tahu kesalahan ada di mana dalam pemakaian satu mebel. Dengan prediksi kegagalan, kita dapat mengetahui waktu yang tepat untuk mendaur ulang ataupun untuk memperbaiki suatu mebel. Kemudian berikut adalah salah satu contoh kode yang telah saya buat dibantu dengan ChatGPT. Jadi kode ini berfungsi sebagai untuk
mengetahui untuk menentukan bahwa suatu potongan dari kayu akan lebih efisien. Jadi semakin efisien maka semakin sedikit limbah dari potongan kayu yang akan dihasilkan. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah saya gunakan dalam proses pembuatan makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.